kalian, selamat datang kembali di channel gue dan selamat datang kembali di series Juring ini, Jumat Meriksa. Sekarang kita udah nyampe di episode ketiga dan di episode kali ini kita akan ngebahas tentang apa nih kira-kira. Yang pastinya bahasan kali ini jauh-jauh dari hantu karena ya kita seling-seling lah. Nah, ini tuh ngebahas tentang misteri yang udah lama banget sebenarnya ada dan juga dijadikan teori-teori konspirasi gitu. Dan ini pembahasannya agak berat dikit, jadi kalau gue liat handphone gak apa-apa ya, soalnya gak bisa dihafal, susah banget. Nah, langsung aja kita bahas bareng-bareng dan kita cari tahu bareng-bareng kira-kira mungkin gak sih kita akan ngebahas tentang time travel atau perjalanan waktu. Nah, mungkin kalian udah denger ya, soalnya akhir-akhir ini tuh jadi hits banget. Kita akan ngebahas dulu nih, perjalanan waktu itu apa sih? Perjalanan waktu adalah sebuah konsep perjalanan maju atau mundur ke titik berbeda dalam waktu. Mirip seperti kita bergerak dalam ruang. Nah, jadi kita akan memperjelas dulu nih, manusia itu nyatanya selalu berjalan dalam waktu. Dalam cara segaris dari waktu sekarang ke masa depan persatuan waktu sampai kematiannya. Jadi manusia itu memang hidupnya dalam waktu. Kayak dari lu lahir sampai nanti lu mati tuh manusia tuh hidupnya dalam dua dimensi, yaitu dimensi waktu dan dimensi ruang. Jadi kayak nggak bisa terpisah antara keduanya. Nah, jadi pembahasan yang pertama kita akan ngebahas tentang contoh foto-foto yang dianggap sebagai salah satu bukti dari adanya para penjelajah waktu. Ini banyak banget contohnya, ada sekitar nah kan? Nah, kalau dari foto-foto itu kita bisa ngelihat kayak ada yang udah punya ponsel di tahun yang seharusnya belum menciptakan ponsel, di mana ponsel belum ditemukan. Ada yang memakai gaya pakaian yang sebenarnya di era situ tuh belum, nggak mungkin gitu ada orang yang pakai pakaian kayak gitu. Kalian dari foto-foto itu mulai berpikir nggak sih, kira-kira penjelajah waktu tuh beneran ada nggak ya? Menurut keterangan Lisa Yasek, seorang profesor studi fiksi ilmiah di Georgia Institute of Technology di Atlanta, salah satu contoh time travel pertama yang pernah diketahui dikisahkan di Mahabharata. Dalam kitab tersebut diceritakan tentang Raja Katkumi hidup pada jutaan tahun lalu dan mencari suami yang cocok untuk putrinya yang cantik dan berprestasi, Ravati. Jadi ya ini nama-nama orang Hindu banget. Kakutmi dan Ravati melakukan perjalanan ke rumah Dewa Pencipta Brahma untuk meminta nasihat. Namun ketika berada di dalam alam eksistensi Brahma, mereka harus menunggu lantaran Brahma sedang mendengarkan lagu yang berdurasi 20 menit. Nih, 20 menit ya lagunya. Setelah itu Brahma menjelaskan bahwa waktu di surga dan di bumi bergerak secara berbeda. Tanpa disadari Kakutmi dan Revati, mereka sudah menghabiskan 27 catur yugas di surga atau lebih dari 116 juta tahun di bumi. Jadi 20 menit dia nunggu di surga itu udah 116 juta tahun di bumi. Jadi kayak iya, beda gitu rentang waktunya. Sehingga semua orang yang pernah kenal Kakutmi atau Revati, termasuk anggota keluarga dan calon yang melamar Revati, itu semua udah meninggal. Jadi kayak wow, ini agak lucu dan juga menarik sih. Jadi kayak itu bukan, ya nggak tahu sih itu fiksi atau nyata. Kalian bisa nyimpulin sendiri setelah kalian dengar cerita-cerita nyata yang pernah kejadian langsung di bumi kita. Yang pertama adalah cerita pemuda asing dalam buku The Cape Scott Story. Dalam sebuah foto dari buku kisah teori berjudul The Cape Scott Story yang menampilkan bukti tentang mesin waktu yang paling banyak dipercayai orang, terdapat sosok pria yang tengah duduk santai di atas batu di pantai San Joseph, Kanada, dengan pakaian yang mencolok berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Pria tersebut mengenakan kaos oblong, celana pendek, serta rambut panjang seperti manusia yang hidup pada zaman sekarang. Kan, balik lagi kayak foto yang tadi, ada fashion-fashion yang nggak seharusnya ada di zaman itu gitu. Yang kedua adalah cerita dari Andrew Carlson yang dicurigai sebagai penjelajah waktu setelah kaya dalam waktu 2 pekan. Ini ceritanya menarik banget ya, tapi gue nggak bisa mastiin ini hoax apa gimana karena nggak ada yang tahu gitu kebenarannya sampai sekarang semua cerita tadi ya. Jadi kayak melansir dari The Guardian pada 28 Februari 2003, seorang pria bernama Andrew Carlson ditangkap FBI atas permintaan Security and Exchange Commission karena dicurigai setelah melakukan penipuan dalam perdagangan saham atau insider trading. Bayangkan, hanya dalam 1-2 pekan dirinya memiliki kekayaan mencapai
$350 juta US. Oh my god. Hal itu diperolehnya setelah berinvestasi $800 US. Jadi dia investasi 800 dapat untung 350 juta. Gimana orang gak curiga coba? Setelah diperiksa, pria yang diketahui berumur 44 tahun ini mengaku bahwa dirinya merupakan time traveler dan berasal dari tahun 2256. Untuk membuktikan kesaksiannya tersebut, ia memberikan beberapa prediksi seperti tanggal pasti invasi Amerika ke Irak. Dia juga memberitahu lokasi Osama bin Laden, serta obat penyembuhan bagi penderita AIDS. Setelah dinyatakan tidak bersalah, Carlson dibebaskan dan hilang seperti ditelan bumi. Jadi si Carlson ini, karena iya sih, lo kayak curang, tapi nggak ada bukti yang menyatakan lo salah. Akhirnya dia dibebaskan, setelah dibebaskan tiba-tiba dia hilang aja gitu, seperti ditelan bumi, nggak ada yang pernah denger dia lagi. Dan FBI juga ditanyain gitu loh sama banyak orang, ini si Carlson kemana gitu keberadaannya, dan pihak FBI pun menolak untuk berbicara karena mungkin mereka sendiri juga nggak tahu sih Carlson. Yang ini itu agak panjang dan mungkin kalian udah pernah denger juga di beberapa YouTubers yang lain, karena ini ceritanya viral banget dan menurut gue ini menarik banget karena ini detail. Langsung aja, perjalanan misterius Sergei Paramarenko. Oke. Pada 2006, seorang pemuda mengenakan pakaian kuno dari era Uni Soviet serta membawa seluruh kamera antiknya berjalan-jalan menyusuri kota Kiev, Ukraina. Oh iya, kehadirannya sontak menarik perhatian para pejalan kaki serta polisi yang sedang bertugas. Jadi dia jalan-jalan aja gitu santai, tiba-tiba dia dilihat sama orang-orang kayak, gila, lagi-lagi fashionnya ya, gila ini orang aneh banget gitu. Setelah dikonfirmasi melalui identitas yang ia bawa, pria ini diketahui bernama Sergei Paramarenko. Bahkan identitas yang menyatakan dirinya tersebut merupakan dokumen resmi yang sah dari tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Uni Soviet. Jadi dia nggak ngibul ya, kayak beneran tuh dokumen dia resmi sah, tapi tahunnya jauh banget gitu. Melansir dari salah satu sumber, Sergei kemudian dibawa oleh pihak kepolisian setempat ke klinik kejiwaan Dr. Pablo Kutrikov. Jadi dia karena dikira gila, dia dibawa ke kayak semacam psikiater gitu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Sergei dinyatakan merupakan seorang pria kelahiran Kiev pada 16 Juni 1932. Jadi kalau dihitung-hitung dari dokumen yang dia bawa itu, umurnya dia itu masih 18 tahunan. Ini kejadian ini tahun 2006 ya guys. Bayangin kayak harusnya umur dia tuh udah tua banget lah, ya lumayan tua. Sergei menjelaskan bahwa siang hari ketika dirinya sedang berjalan-jalan kota gitu, dia jalan-jalan, ia melihat sebuah benda aneh berbentuk seperti bel dan terbang dengan cara yang aneh juga, kayak semacam UFO gitu. Ia juga menunjukkan beberapa bukti foto yang berhasil ia abadikan di kamera tuanya. Setelah Dr. Pablo mengalami kesulitan dalam mengungkap foto-foto tersebut karena kamera yang dia gunakan terlalu tua. Jadi karena kameranya udah terlalu tua, jadi Dr. Pablo ini nggak bisa kayak ngelihat gitu hasil-hasil fotonya. Ia kemudian mengundang seorang pakar fotografi, Vadim Posner. Jadi sebenarnya yang terlibat dalam kisah si Sergei ini banyak ya. Jadi kalau dibilang hoax juga ya bisa aja sih, tapi agak nggak mungkin berarti yang halu banyak gitu. Vadim berhasil mengungkapkan semua gulungan fotografi yang memperlihatkan gambar-gambar kota Kiev pada dekade 1950-an. Foto seorang wanita berusia sekitar 25 tahun dan gambar lain di mana Sergei Paramarenko berada. Bahkan mengenakan pakaian yang sama, jadi dia di foto itu ada pakaian yang sama dia pakai waktu di tahun 2006. Sebelum berada di Kiev, ia mengaku sedang bersama dengan tunangannya yang bernama Valentina Churish. Gak tau cara bacanya, Valentina Churish. Kemudian setelah ia berfoto dengan tunangannya, dia melihat UFO tersebut yang tadi disebutin. Dan tiba-tiba setelah mempotret benda itu, dia tiba-tiba melesat dan sampai di tahun 2006. Pada 25 April setelah pengecekan foto selesai, Vadim mencoba menghubungi polisi kembali. Namun Ponomarenko yang seharusnya menunggu di ruangan tiba-tiba hilang pada 25 April 2006. Ia hilang begitu saja seolah ditelan bumi. Jadi kembali lagi kayak yang tadi si Carlson ya, tiba-tiba hilang aja gitu, gak ada yang tahu kemana dan gak ada yang pernah denger dia kemana. Polisi kemudian menelusuri jejak Ponomarenko dengan mencari tunangannya, yaitu si Valentina Churish. Gadis yang berada di foto tersebut masih hidup pada 2006, usianya sudah 74 tahun. Jadi kan, ya gitu. Saat polisi bertanya ihwal Ponomarenko, Churish mengenalinya. Ia juga ternyata memiliki foto yang sama dengan yang polisi punya. Jadi yang di kamera itu yang dia foto, yang dia bilang
dia habis foto sama tunangannya, ternyata si tunangannya itu juga punya fotonya sama dia. Gila gak sih? Boom. Rupanya Ponomarenko telah menemui tunangannya tersebut terlebih dahulu. Pasalnya Churesh juga memiliki foto lain yang diberikan Ponomarenko pada 1970. Bukan cuma itu, Churesh bahkan punya foto Ponomarenko yang sedang berada di masa depan, yakni pada 2050 ketika dibandingkan dua foto yang sama-sama di Kiev tahun 2006 dan 2050, secara kasat mata terlihat ada perbedaan. Di foto 2050 terlihat banyak gedung-gedung pencakar langit, sedangkan di tahun 2006 tuh masih danau-danau, masih pohon-pohon. Cerita yang selanjutnya itu ini agak lumayan panjang lagi yang ini. Ini datang ya dari kisah seseorang bernama Al Bielek. Aduh maaf banget, gue nggak tahu cara nyebutnya gimana, maaf banget ya kalau salah. Jadi kisah tentang Al Bielek ini itu tentang, kalau kalian tahu film series drama luar negeri Stranger Things, itu kalian pasti agak-agak familiar nanti dengan ceritanya si Al Bielek. Dan banyak juga kok di luar negeri tuh yang mengait-ngaitkan Stranger Things ini dengan The Montauk Project. Dan The Montauk Project ini dekat banget dan dan berhubungan banget lah sama kisahnya si Al Bielek yang mengaku-ngaku sebagai time traveler. Al Bielek adalah seorang yang seharusnya menjadi bagian dari proyek rahasia milik pemerintah Amerika Serikat bernama The Montauk Project. Jadi The Montauk Project itu diisu-isukan tuh kayak menjadikan kelinci percobaannya itu, victim-victimnya itu adalah anak-anak gitu yang kayak si L di Stranger Things. Jadi makanya kayak banyak orang menyambung-nyambungkan antara The Montauk Project dengan Stranger Things. Proyek rahasia itu dilakukan di pangkalan udara Montauk di Long Island, negara bagian New York. Jadi ini di tempat yang terpencil lumayan. Pada saat itu sekitar tahun 1980-an, Al Bielek mengaku mengikuti beberapa eksperimen tentang perjalanan lintas waktu. Selama eksperimen, Al Bielek mengatakan bahwa dirinya telah pergi ke Mars dan beberapa planet lain untuk mengambil energi terang dan gelap, serta mengunjungi suatu stasiun penelitian bertarik tahun 100.000 dan 6.037 SM. Anehnya, setelah itu ingatan Al Bielek seperti dihapus karena dia tak begitu ingat apa yang terjadi selama eksperimen. Namun, setelah menonton film The Philadelphia Experiment, kalau kalian tahu bisa cari langsung nih filmnya, pada tahun 1988, sedikit demi sedikit ingatannya kembali. Jadi kalau kalian yang biasanya dicuci otaknya atau di amnesia atau gimana gitu kan, kadang kalau dipicu kayak ke-trigger gitu kadang suka jadi kayak ingat lagi gitu. Nah, kalau The Philadelphia Experiment itu sendiri, itu tentang kayak sebuah eksperimen yang pada tahun 1943, di mana eksperimen ini dimaksudkan untuk membuat kapal Eldridge USS yang terdeteksi oleh radar musuh. Jadi kayak dibikin invisible gitu untuk kayak berperang. Menurut para awak kapal itu memang seperti menghilang dan seketika menjelajah waktu dengan cepat. Kabarnya, si Eldridge USS ini emang berhasil untuk dibikin invisible, tetapi efek sampingnya adalah kayak tiba-tiba tuh seluruh awak kapal tuh kayak merasa pusing gitu loh, nggak tahu kenapa sih. Karena mungkin time travel, nggak ngerti, pokoknya dibikin pusing dan ternyata efek samping itu nggak bagus untuk tubuh seseorang. Makanya kayak mereka semua di brainwash besar-besaran, dicuci otaknya untuk lupa sama pengalaman itu. Dan si Al Bielek ini mengaku-ngaku sebagai seorang survivor dari pencucian otak itu. Jadi dia masih kayak ingat sepotong-potong lah tentang pengalaman itu. Menurut ingatannya, Al Bielek pernah berada pada tahun 2749. Dia berada pada masa itu selama 2 tahun. Dia mengatakan bahwa pada tahun tersebut sedang terjadi Perang Dunia III dan pemerintahan tak lagi ada. Wow. Sebagai ganti pemerintahan, dunia pada masa itu diperintah oleh suatu sistem komputer bernama Scientific Intelligence Computer System. Sementara untuk suasana pada tahun tersebut, Al Bielek mengatakan bahwa kota-kota terapung sudah ada dan masyarakatnya lebih sosialis dibanding sekarang. Sayangnya tak ada bukti konkret yang bisa membenarkan semua perkataan Al Bielek. Nah, si Preston B. Nichols yang juga menulis tentang The Montauk Project ini, dia juga bekerja di The Montauk Project karena dia memiliki latar belakangnya di teknologi psikologi gitu. Ini bukunya, dia nulis bukunya tapi nggak ngerti sih ini karangan fiksi dia atau bagaimana. Terus kebetulan dia ketemu dengan orang yang suka ngehalu juga kayak si Al Bielek. Nggak ada yang tahu, nobody knows, but masuk akal. Sudah dengan story-storynya dari time travel itu sudah bisa membuat kita sekarang berpikir kayaknya mungkin deh ada penjelajahan waktu.
Kalau kalian berpikir kayak gitu, berarti kalian berpikiran sama dengan para ahli-ahli matematika dan fisika yang juga berpikir mungkin kok ada bikin mesin waktu tuh mungkin gitu. Tadi balik lagi ke penjelasan di perjalanan waktu apa, manusia itu emang hidup dalam 2 dimensi yang udah pasti banget nggak bisa saling meniadakan, itu dimensi ruang dan dimensi waktu. Apapun yang dilakukan, waktu akan tetap berdetak maju ke depan dan gak akan pernah mundur ke belakang. Ingat ya, waktu itu selalu maju ke depan, gak pernah mundur ke belakang. Jadi teori yang bakal kita bahas ini adalah teori relativitas. Katakanlah kamu berada di kotak semacam TARDIS. TARDIS itu apa sih? TARDIS itu adalah Traversable Acousal Retrograde Domains in Space-Time. Nggak ngerti. Oke, ini dia. Ini adalah TARDIS. TARDIS itu adalah semacam kotak ya. Dan kamu bayangin kamu ada di kotak semacam TARDIS dan ingin kembali ke masa lalu. Di luar kotak tersebut, waktu itu berjalan maju ke depan secara normal, kan normalnya gitu ya. Itu akan menjadi bingkai referensi sesuatu yang akan melakukan pengukuran perjalanan ruang dan waktu kita. TARDIS ini sendiri adalah mesin waktu yang dimiliki penguasa waktu. Oh, jadi para peneliti itu kayak menamakan kotak mereka itu adalah kotak TARDIS, penelitian mereka gitu. Jurnal penelitian ini menggambarkan fitur relativitas umum dengan bergerak lebih cepat daripada cahaya di dalam gelembung ruang dan waktu berkeliling dalam lingkaran. Kamu akan segera menyesuaikan dengan TARDISmu sendiri. Jujur gue gak ngerti sih, tapi kalau mungkin nanti gue tulis teori-teorinya di samping ini, kalian bisa baca sendiri. Ketika mesin waktu masa depan bertemu dengan yang lainnya, yang berarti ada di masa lalu, kamu akan bisa melihat masa lalu dan masa depan dalam waktu bersamaan. Dari situ kamu bisa memilih di titik mana kamu akan berhenti dan menikmati waktumu di masa itu. Boom, gila. Berarti kayak lu bisa lompat-lompat kemanapun lu mau di masa depan, di masa lalu. Wow. Pokoknya para ahli fisikawan dan matematikawan termasuk Albert Einstein dan teman-temannya pun kayak mengakui gitu, sebenarnya kalau emang lu bisa dalemin, dan lu cari tahu lebih lanjut, itu sebenarnya mungkin kayak yang di film Avengers tuh, itu mungkin banget bisa ada. Tapi ya gak ada yang tahu juga karena belum ada yang pernah nyoba dan belum ada yang pernah nemuin itu. Oke, so pembahasan kita kali ini sampai di sini saja karena memang sebenarnya untuk membahas time travel ini kita nggak ada sesuatu yang pasti ya, karena ya itu masih adalah sesuatu yang harus ditekunin lagi gitu. Dan semoga lewat video ini kalian mulai bisa berpikir sih. Mungkin gak sih menurut kalian ada penjelasan? Thank you banget yang udah nonton, dan gue berharap kalian semua bisa request kalau mau apa selanjutnya. Dan ya, bye bye.